Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita merenung sejenak, mengenal secuil hikmah di balik ujian Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus corona ini, agar kita bisa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala husnudzan, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala suudzon. Karena sebaik-baiknya perkara adalah baik sangka kepada Allah dan kepada sesama hamba-Nya, dan seburuk-buruknya perkara adalah buruk sangka kepada Allah dan kepada sesama hamba. Itulah yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hayati bersama dengan kejadian musibah wabah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah timpakan kepada hampir seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, ternyata di dalamnya banyak sekali kebaikan yang Allah suguhkan. Di antara ada 7 hikmah yang patut kita taat, yang patut kita petik. Yang pertama, hikmah adanya corona ini, kita semakin sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang dhaif, makhluk yang hina, makhluk yang tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin paham bahwa kekuasaan adalah murni kekuasaan Allah, dan kehendak pun murni kehendak Allah, hingga hati ini semakin merasa tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Semuanya murni adalah milik Allah, murni pertolongan Allah, murni pemberian Allah, dan murni kebaikan Allah. Dan hati ini semakin bersandar teguh kepada Allah, dan semakin yakin dan semakin kuat atas kekuasaannya. Hikmah yang kedua, adanya corona ini, kita semua diingatkan bahwa alam ini ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya, hingga hati ini terus penasaran ingin lebih tahu kepadanya dan lebih dekat dengannya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang ketiga adanya corona ini, kita semakin tahu mahalnya nikmat. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kebersamaan, nikmat kebahagiaan, nikmat rezeki, nikmat kekuatan, nikmat aman, lancar, terutama nikmat-nikmat ibadah, nikmat berjamaah sholat fardu, nikmat sholat Jumat, nikmat sholat tarawih, sholat witir, sholat Id, dan nikmat-nikmat berkumpul kita di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis doa, di majelis sholawat, di majelis takbir, silaturahmi, kumpul dengan saudara, dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, dengan kerabat, dan lain-lain, hingga bertambah rasa cinta kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, rasa malu oleh Allah, dan rasa takut dicabut nikmat-nikmat di muka bumi ini, dan semakin bisa menjaga seluruh anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang keempat, kita sedang dididik oleh Allah agar supaya kita makin dewasa, makin luas wawasan, juga semakin banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Dari zaman ke zaman makin memanas, makin mengganas godaan syaitan iblis dalam Allah. Kita sedang dididik, sahabat-sahabat. Semoga dengan pengalaman yang kita hadapi ini, dengan situasi dan kondisi yang berbeda, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin. Adapun hikmah yang kelima, di balik corona ini, kita semakin yakin bahwa kekufuran dan kemaksiatan, kesombongan dan kezaliman tidak akan dibiarkan Allah di muka bumi ini. Karena
bersama untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, saling tegur sapa. Semoga kita selalu berada dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keenam, kita semakin rindu ke masjid, rindu ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis salat, majelis doa, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, sehingga semakin sering mengingat mereka, makin sering mendoakan mereka, makin sering memuji mereka, makin sering menceritakan mereka. Adapun hikmah yang ketujuh, di balik musibah ujian yang kita hadapi ini, adanya virus corona, tidak lain dan tak bukan, kita semakin akrab dengan keluarga, semakin hidup rumah kita dengan bacaan Al-Quran, semakin hidup rumah kita dengan bacaan sholawat, dengan zikir, dengan doa, dengan nasihat-nasihat para guru-guru kita, atau orang tua kita, atau sahabat kita, atau kerabat kita, bahkan bapak kita, atau ibu kita, bahkan suami kita atau istri kita. Berjamaah sholat, belajar dan mengajar ilmu agama dan ilmu kemaslahatan hidup, hingga bertambah mekar dalam hati kita rasa saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi di antara keluarga di rumah kita. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak yang patut kita petik hikmah di balik corona ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memetiknya, mendapat manfaat. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa mengambil hikmahnya, dan sungguh merugi orang-orang yang lalai terhadap hikmah-hikmah. Selamat menggapai hikmah yang sangat berharga ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir ilallah, Khatim Pondok Dakwah Al-Muhajir, Hang Dafa dari Barimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.